Hainan banjir darah, tentara Cina langkai jasad teman sendiri, takut serangan TNI dan sekutu. Perang Indonesia dan Cina terus berlanjut. Terbaru pertempuran berdarah dilaporkan terjadi di Haikou, wilayah timur Cina menjadi gerbang utama dimulainya invasi Indonesia di negeri Tiongkok. Perlu diketahui wilayah ini terletak di kawasan Hainan dan wilayah itu memang jadi pusat pertempuran. Sejak awal perang terjadi, TNI sempat menarik mundur pasukan setelah ditembakannya senjata kimia oleh Cina. Hingga kembali ke bibir pantai di daerah sana, banyak kembali melancarkan serangan besar bersama sekutu dengan jumlah sekitar 1,8 juta tentara yang berhasil mengepung wilayah Haiting dan Iazo, serta memobilisasi hingga wilayah barat Hainan juga dekat dengan Guangxi yang menjadi provinsi kedua Cina. Menjadi sasaran pasukan TNI, dua wilayah ini tengah coba dipertahankan Cina dari pendudukan Indonesia dan sekutu. Akan tetapi meskipun telah menggunakan senjata kimia dengan peralatan canggih, TNI dan pasukan Rusia dapat menghalau dengan sempurna. Senjata terlarang tersebut dilaporkan, diantaranya Reuters tahunya pasukan TNI di sana. Pasukan TNI meluapkan kemarahan sempat memukul mundur Cina dalam eskalasi pasukan besar termasuk unit militer elit dan unit pasukan Mongol dari Cina. Pasukan elit Cina sendiri adalah pasukan yang direkrut dari penjara Inggris dan Jerman yang dikenal karena kekerasan tanpa kompromi. Pasukan tersebut memang telah disiapkan oleh Xi Jinping dan sekutunya untuk melawan Indonesia. Musuh benar-benar melangkahi mayat tentara mereka sendiri, bertahan di Haikou dengan pertahanan penuh mereka, menggunakan artileri massal sistem MLRS dan mortir sebagai tameng, berusaha menangkal serangan kami, ujar pusat komando penyerangan. Sementara itu, laporan dari Kapten Penyerangan Terdepan mengatakan bahwa Cina telah bertahan. Meskipun kehancuran meluas, dia mengutip serangan baru dan lebih ganas di Hainan, di mana dia mengatakan tidak ada tembok berdiri yang tersisa dan tanah ditutupi dengan mayat. Berkat ketahanan tentara kami yang tidak mau menyerah meskipun ditembak gas beracun, kami telah memenangkan tambahan waktu dan kekuatan tambahan untuk pasukan TNI dan sekutu, ujar sang jenderal. Sementara itu, seorang analis militer mengatakan pertempuran di Haikou adalah yang paling intens di seluruh garis depan. Begitu banyak tentara Tiongkok tetap berada di medan perang. Baik tewas ataupun terluka, tak ada yang datang untuk membantu mereka. Informan kami melaporkan sementara ini belum ada komentar Cina soal ini. Namun sebelumnya Cina dikritik karena dianggap melanggar peraturan soal perang. Kementerian Pertahanan menyebut telah mengirimkan serangan rudal terhadap gedung di kota Hainan, mengklaim telah menewaskan setidaknya 6.000 tentara. Ini adalah operasi balas dendam atas serangan maut dan kecurangan Cina kepada TNI. Meski demikian, dalam laporan sejumlah media barat, serangan rudal Cina di kota tersebut dilaporkan konsep dari sasaran, bahkan tidak ada tanda korban yang jelas. Menurut penuturan seorang wartawan yang meliputnya, karena Cina sudah kebingungan, Rusia kirim pasukan bantu Indonesia Asia perang dengan Cina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan telah mengerahkan tentara bersama pasukan Indonesia ke dekat perbatasan dengan Cina. Dia mengatakan pengerahan pasukan karena adanya ancaman nyata bagi Indonesia dari Cina dan negara-negara barat yang merupakan sekutu Cina dan telah menembakkan senjata kimia kepada Indonesia. Pernyataan Putin ini menunjukkan eskalasi lebih lanjut perang Indonesia-Cina. Serangan di wilayah ini tidak hanya dibahas di Cina hari ini, tapi juga sedang dikirim. Pada pertemuan keamanan, ia tidak memberi bukti atas pernyataannya itu. Cina tidak mendengar peringatan dari kami, dan serangan itu mendorong dimulainya perang melawan kami dan menyeret kami ke sana.
Indonesia adalah saudara terdekat kami. Kami tidak akan membiarkan mereka kalah dari kelicikan Cina, ujar Putin. Kami telah mempersiapkan ini selama beberapa hari. Jika perlu kami akan merespon, lanjut Putin. Ia menambahkan telah berbicara dengan Presiden Jokowi tentang situasi tersebut. Dalam sebuah pertemuan dia mengatakan dia telah setuju dengan Jokowi untuk mengerahkan kelompok militer regional. Pernyataan itu diungkapkan oleh serangan di jalan dan jembatan rel Indonesia ke Cina pada Sabtu pagi. Putin mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Cina oleh Vladimir Putin dengan narasi yang marah. Jawaban saya sederhana, beritahu Presiden Cina dan orang gila lainnya. Jika mereka menyentuh satu TNI lagi dengan senjata kimia, maka kami akan mengirim pasukan dan senjata biologis ke sana. Jika memaksa nuklir pun akan kami kirim untuk membantu Indonesia. Informan kami, tentara Rusia berjumlah sekitar 200.000 orang, mengerahkan 6 kelompok batalion taktis, dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pasukan Rusia menggunakan paus kepada invasi pengiriman pasukan dan peralatan ke Cina Utara. Dilakukan dari pangkalan terdekat di sana dan bergabung dengan pasukan susulan. 1,5 juta TNI, sementara itu Cina yang mendengar pasukan susulan TNI beserta Iran, Turki, dan Rusia yang kokoh membela Indonesia meminta tambahan pasukan kepada Barat. Perdana Menteri Inggris pada hari Senin mengumumkan paket artileri baru yang besar untuk Cina selama pertemuan rekan mereka. Akan tiba di Tiongkok pada hari Senin untuk pertemuan membahas upaya berkelanjutan untuk melawan agresi Indonesia di Tiongkok. Pada hari Senin untuk pertemuan membahas upaya berkelanjutan untuk melawan agresi Indonesia. Di wilayah Hainan akan meminta para pemimpin untuk mempertahankan atau melampaui tingkat dukungan untuk Cina. Pada 2023, kata pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri. Dia juga akan mengumumkan bahwa Inggris akan memasok ratusan ribu butir amunisi artileri tahun depan. Di bawah kontrak 34 juta yang akan memastikan aliran konstan amunisi artileri kritis ke Cina sepanjang tahun 2023.